Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai klasifikasi peserta prioritas dan pelamar umum untuk P3K Guru tahun 2022. Ini kelompok auto jadi ASN P3K 2022, yang mana di sini ada yang tanpa tes, yang tanpa tes tapi cukup verbal data saja, dan ada yang harus tes. Nah, nanti rekan-rekan lihat di mana posisi rekan-rekan semua. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi apa yang admin sampaikan ini. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info menarik, info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Klasifikasi peserta prioritas dan umum jadi ASN P3K 2022 tanpa tes. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah kelompok ini? Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu ada namanya THK2. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, rekan-rekan ya. Oke, THK2 ini harus terdaftar dalam database BKN. THK2 ini terbagi menjadi, yang pertama ada yang sudah lulus PG tanpa formasi 2021, ada yang saat tes namun belum PG, ada juga yang belum pernah ikut tes sama sekali. Jadi ada 3 kelompok rekan-rekan ya. Selanjutnya ada guru honor negeri. Guru honor negeri harus terdaftar di Dapodik, itu wajib rekan-rekan ya. Nah, untuk guru honor negeri sendiri ada yang sudah lulus PG namun tidak mendapat formasi, ada juga yang tes kemarin tapi belum PG, belum mencapai nilai ambang batas atau NAB. Nah, untuk yang belum PG per tahun 2021 ini, ada yang masa kerjanya di atas 3 tahun, ada juga yang kurang dari 3 tahun, ya rekan-rekan ya. Selanjutnya ada juga guru honor negeri terdaftar di Dapodik tapi belum pernah ikut tes. Apakah karena tidak tahu informasinya atau mungkin tidak berminat, rekan-rekan ya. Nah, belum pernah ikut tes P3K 2021 ini juga ada yang sudah sempat buat akun. Nah, ada yang sudah sempat buat akun, ada juga yang belum sama sekali membuat akun. Ada juga belum pernah ikut tes namun masa kerjanya ternyata sudah di atas 3 tahun berdasarkan Dapodik, rekan-rekan ya. Ada juga yang belum ikut tes dan masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Selanjutnya ada kelompok lulusan PPG. Lulusan PPG ini harus terdaftar sebagai lulusan PPG di database Kemendikbudristek sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru. Untuk lulusan PPG, ada yang sudah lulus PG P3K tanpa formasi di tahun 2021. Ada juga yang belum lulus PG, tidak mencapai nilai ambang batas, dan ada juga yang belum pernah ikut tes. Ya, ini sama dengan yang PHK2, rekan-rekan ya. Selanjutnya, ada guru honor swasta. Guru honor swasta ini harus terdaftar di Dapodik. Terus, yang guru honor swasta, ada yang sudah lulus PG, namun tidak mendapat formasi juga. Ada juga yang belum tes. Ada juga yang sudah tes tapi belum PG. Tapi ada juga yang belum pernah tes sama sekali. Jadi yang guru honor swasta ini sama dengan lulusan PPG dan PHK2 ini, kan ya? Nah, oke, kita ketahui bersama bahwa ada istilah prioritas. Peserta prioritas 1 ini adalah peserta yang sudah lulus PG tanpa formasi. Terus peserta prioritas 2 yaitu khusus untuk THK2. Jadi ingat rekan-rekan ya, khusus THK2. Dan peserta prioritas 3 adalah guru honor negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Prioritas 3 minimal 3 tahun, rekan-rekan ya, ini salah ketik. Selanjutnya ada pelamar umum. Pelamar umum ini adalah lulusan PPG dan pelamar yang terdaftar di Dapodik, baik itu guru negeri maupun swasta. Baik itu yang jelas kurang dari 3 tahun ya. Oke, kita sekarang cek pengelompokannya. Nah, di sini yang sudah lulus PG 2021 ini, dia itu masuk dalam prioritas ke-1 karena sudah lulus PG. Sedangkan
saat tes belum PG, dia masuk di sini rekan-rekan ya. Prioritas kedua. Jadi THK 2 yang belum PG itu masuk di prioritas 2, yang belum pernah ikut sama sekali juga masuk di sini. Jadi THK 2 itu masuk di sini karena ini khusus THK 2. Sedangkan guru honor negeri, nah guru honor negeri yang sudah lulus PG tanpa formasi, dia itu masuk ke sini, rekan-rekan ya. Dia masuk ke sini. Sedangkan saat tes belum PG, masa kerjanya di atas 3 tahun, dia masuk ke sini rekan-rekan ya. Dia masuk di prioritas 3. Masa kerjanya di atas 3 tahun atau minimal 3 tahun. Sedangkan yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun ini, dia masuk di mana? Dia masuk sebagai pelamar umum. Dia masuk pelamar umum. Rekan-rekan ya, dia masuk sebagai pelamar umum. Selanjutnya ada di nomor 3 belum pernah ikut tes P3K 2021, namun sudah sempat membuat akun SSC-ASN. Jadi sempat membuat akun SSC-ASN ini yang kita lihat di sini langsung di bagian masa kerjanya. Dia belum pernah ikut tes, namun memiliki masa kerja 3 tahun berdasarkan Dapodik. Dia masuk prioritas ketiga. Rekan-rekan ya, masuk prioritas ketiga. Sedangkan masa kerja kurang dari 3 tahun dan belum pernah ikut, dia masuk di bagian sini. Dia masuk sebagai pelamar umum karena masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Sedangkan di sini harus 3 tahun. Ya. Selanjutnya, lulusan PPG. Lulusan PPG ini juga masuk ke sini rekan-rekan ya. Dia masuk ke atas prioritas pertama. Dan yang belum lulus PG 2021, dia masuk sebagai pelamar umum. Ini lulusan PPG yang belum PG ya. Lulusan PPG yang belum PG tahun 2021 masuk sebagai pelamar umum. Yang belum pernah ikut tes P3K sudah pasti masuk sebagai pelamar umum. Selanjutnya, guru honorer swasta. Guru honorer swasta ini dia itu masuk sebagai peserta prioritas. Rekan-rekan ya, peserta prioritas. Sedangkan yang belum tes, yang belum PG, dia masuk sebagai pelamar umum. Dan yang belum pernah ikut tes P3K juga masuk sebagai pelamar umum. Ya, jadi seperti itu pengelompokannya. Oke, selanjutnya kita cek lagi rekan-rekannya. Nah, kita cek bahwa yang prioritas 1 ini, nah prioritas 1 ini yang lulus PG ini tidak perlu tes lagi. Alhamdulillah rekan-rekannya, ini tidak perlu tes lagi. Selanjutnya, nah untuk prioritas 2 dan prioritas 3 juga tidak perlu tes. Tidak perlu tes, tapi Kemendikbud melakukan penilaian kesesuaian. Yang dinilai itu kualifikasi akademiknya, terus kompetensinya, kinerjanya, atau pemeriksaan latar belakang, atau biasa disebut dengan istilah background check ya dalam bahasa Panselnas. Jadi ini ada 4 yang dicek oleh Kemendikbud Ristek. Jadi ini juga tidak tes rekan-rekan ya. Nah, sedangkan untuk pelamar umum ini harus tes. Nah, tes kompetensi harus NAB, harus mencapai nilai ambang batas terbaik rekan-rekan ya. Ya, tesnya nanti itu ada teknis, ada sosiokultural, dan ada wawancara. Jadi inilah pengelompokan berdasarkan prioritas rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak video ini. Rekan-rekan itu masuk di kategori mana? Apakah prioritas 1, apakah prioritas 2, atau prioritas 3? Semoga bisa dipahami. Inilah informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.